Dalam acara survival liar, orang lain memilih tenda, pisau belati, kompas dan alat-alat yang sangat berguna ini. Saya malah memilih sebuah tongkat pancing yang rusak. Penonton pun mengejek saya bodoh. Harus tahu posisi kita sekarang berada di sebuah pulau terpencil. Kalau tidak ada kapal untuk pergi ke laut, tongkat pancing bisa dibilang adalah alat yang paling tidak berguna. Tapi mereka tidak tahu saya adalah raja memancing liar terkuat di dunia. Setelah memilih alat, saya melihat ke teman satu tim di sebelah saya, Zhao Mengshui. Dia ragu sejenak, kemudian memilih sebuah kantong kain yang biasa saja. Di dalamnya penuh dengan biji-bijian. Penonton di kolom komentar semakin heboh. Dua jenius kecil bertemu. Satu memilih tongkat pancing, satu memilih biji-bijian. Belajar, ini adalah survival liar, bukan pertanian santai. Saya bertaruh satu bungkus keripik pedas. Mereka berdua tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Penonton dari atas berkata mereka pasti tidak bertahan lebih dari 3 hari. Tetapi saya tidak peduli dengan kata-kata di komentar. Malah saya memperhatikan dengan serius lingkungan sekitar. Ini adalah sebuah pulau luas yang belum pernah diinjak manusia. Hutan masih mempertahankan bentuk paling asli. Begitu masuk ke dalamnya, langsung terasa aliran udara panas membentur wajah. Sangat sulit berjalan di hutan lebat. Ini lagi tanjakan menurun di pegunungan pantai. Permukaannya licin. Aku dan Zhao Mengshui saling membantu sepanjang jalan. Tapi kami berjalan agak cepat juga. Selama itu terjadi 2 kali kontak fisik yang cukup dekat. Bikin aku dan Zhao Mengshui agak merah padam. Tapi kami tetap pura-pura tidak peduli. Zhao Mengshui baru 20 tahun tapi sudah doktor perempuan. Ilmunya sangat luas. Dan dia sama sekali tidak asing dengan lingkungan saat ini. Kadang-kadang dia menemukan hal baru. Lihat, pemburu babi liar, jangan takut. Babi liar ini memang besar. Tapi sebenarnya sangat lembut, jarang menyerang manusia duluan. Di tangan Zhao Mengshui ada laba-laba besar berbulu, merayap naik di lengannya, membuat penonton di komentar berteriak-teriak. Lihat, ada ular di sana, lebih baik jangan sentuh. Racun dari ular itu berbahaya. Makanya dokter itu memang dokter, raja memancing liar. Belajar banyak pengetahuan baru yang gak berguna dengan dokter itu. Tapi keberuntunganku juga segera datang. Suaranya keruh gemericik air di hutan. Dari kejauhan terdengar jelas. Mataku menangkap sesuatu, ternyata benar. Di depan pegunungan pantai, mudah sekali menemukan sungai kecil. Ikuti sungai kecil itu dan kamu akan menemukan badan air yang cukup besar. Kalau ada air, pasti ada ikan. Aku meremas batang pancing yang belum dibuka di tanganku. Mengajak Zhao Mengshui, melewati semak-semak dan lereng licin yang rendah. Tiba-tiba terbuka di depan mata. Di tanah memang ada sebuah sungai kecil yang berkelok-kelok mengalir. Di ruang siaran langsung, komentar yang tadinya sedikit langsung bertambah banyak. Sialan, benar-benar kena omongan si konglomerat. Ini dia sudah menemukan air. Saudara-saudaraku dapat informasi yang bisa dipercaya. Selain kelapa yang ditemukan BY, di depan konglomerat dan si pandai, ada sumber air tawar pertama dari seluruh tim acara ini. Apakah keberuntungan juga bagian dari kekuatan? Sambil membaca komentar, aku membungkuk, mengambil sebaskom air dari genangan kecil dan memasukkannya ke mulut. Lalu segera meludahkannya keluar. Ada sedikit rasa asin, tapi tidak banyak. Tapi sebaiknya jangan diminum. Zhao Mengshui yang melihat aku mengangkat kepala tapi tidak pergi terlihat ragu. Bertanya pelan, apakah benar tidak boleh diminum? Di dalam hutan sangat pengap dan panas. Saat berjalan, keringat keluar banyak sekali. Bibirnya yang tadinya merah merona, sekarang sudah agak kering. Aku menoleh kepadanya, menjelaskan dengan sabar, di sini jaraknya terlalu dekat dengan pantai. Airnya wajar kalau ada rasa asin. Jika sangat haus, kadar keasinan ini masih bisa diminum. Tapi pasti ada lebih banyak sumber air tawar di hilir sungai kecil. Selain itu ini air mentah. Kalau ada pilihan, lebih baik kita rebus dulu airnya sebelum diminum. Zhao Mengshui mengangguk, baiklah. Dengar kata kamu, aku nggak minum dulu ya. Baru 2 jam berangkat. Walaupun dia mulai merasa haus, tapi masih bisa tahan. Melihat aku sudah nggak lihat chat lagi dan fokus jalan. Tapi obrolan di live chat masih ramai membahas. Pengalaman bertahan hidup Jiang Bin tampaknya sangat banyak. Waduh, jangan-jangan host ini ternyata ahli tersembunyi. Jangan dong. Kalau semua orang jago di acara ini nanti nggak seru. Harus ada 1-2 yang nggak jago juga dong. Di tim asing pasti ada yang agak lemah di Halo ini. Kamu nggak bisa berharap dari Senzu dong, ya kan? Betul-betul. 10 orang semua ahli. Pasti kalahin asing semua. Mending ambil juara 10 besar semua. Bawa nama negara. Jumlah penonton di live chatku tanpa sadar stabil di angka 50.000. Saat berjalan, udara lembab di hutan terus menyergap. Keringat keluar banyak sekali. Aku dan Zhao Mengshui semakin merasa haus. Pikiran bahkan mulai pusing.
Sama sekali tidak sempat memikirkan hal-hal di ruang siaran langsung ini. Fokus untuk terus berjalan. Keduanya mengikuti aliran sungai kecil sepanjang jalan. Berjalan lagi selama 2 jam. Aku melihat sebuah lereng curam. Suara air yang deras terdengar dari bawah lereng curam itu. Mataku langsung berbinar. Mengintip ke bawah. Ternyata benar itu adalah sebuah air terjun kecil. Dan di bawah air terjun itu ada sebuah kolam yang dalam. Bagus sekali, aku jadi semangat. Dengan membawa Zhao Mengsui. Dengan hati-hati berlari turun di atas bebatuan licin di samping air terjun. Apakah air ini bisa diminum? Zhao Mengsui bertanya. Baru sadar suaraku ternyata agak serak. Aku mencicipi satu teguk. Aku mengangguk, ini air tawar. Lapisan tanah dan tanah adalah penyaring alami. Jadi air di hulu itu berbahaya. Namun air di kolam di hilir ini adalah air tawar. Zhao Mengsui sangat senang tak terkira. Baru saja hendak mendekati kolam untuk minum. Aku langsung menahan dengan satu tangan. Ada apa lagi? Zhao Mengsui terlihat sedikit kecewa. Aku benar-benar haus. Aku menunjuk ke arah tepi kolam. Lihat itu apa? Zhao Mengsui menengadah melihat. Di tepi kolam air ternyata ada sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi. Komentar bercampur antara tertawa dan menangis 666. Padahal saat tidak ada air tawar, kelapa sangat berharga. Sekarang ada kolam air sebesar ini tepat di depan mata. Kamu tidak mungkin mau memetik kelapa itu kan? Pohon itu tingginya sampai belasan meter. Kamu anak orang kaya masa tidak bisa memanjat pohon? Kalian bilang dia beruntung atau malah sial? Sepanjang perjalanan tidak ketemu kelapa. Sekarang punya air tawar. Tiba-tiba ketemu pohon kelapa. Minum air kelapa? Zhao Mengsui menatapku. Nada bicaranya agak ragu. Aku mengangguk, bilang air kelapa itu benar-benar aman. Air mentah belum tentu. Apalagi air mentah di hutan yang lembab ini. Mungkin mengandung bakteri dan virus penyebab penyakit. Barusan aku sudah mencobanya. Kualitas airnya sangat jernih dan manis. Risikonya memang ada tapi cukup rendah. Kalau tubuh masa laluku, pasti berani langsung minum air dari kolam ini. Tapi tubuh ini, dan Zhao Mengsui jelas tidak cukup kuat. Kalau ada pilihan, lebih baik minum air kelapa. Zhao Mengsui menatap pohon kelapa yang tinggi lalu bertanya dengan nada sedih. Tapi terlalu tinggi ya? Aku berjalan ke bawah pohon kelapa mencari-cari beberapa kali. Mengambil 4 kelapa matang dari tanah. Memberikannya kepada Zhao Mengsui. Mengatakan bahwa setiap orang hanya boleh minum 1 kelapa matang. Sari kelapa berwarna putih susu di dalamnya. Meski kaya akan nutrisi dan elektrolit. Namun minum terlalu banyak bisa menyebabkan diare. Yang benar-benar kita butuhkan adalah kelapa hijau. Sari kelapa hijau bening adalah sumber air paling ideal di alam liar. Zhao Mengsui menatap dengan ragu. Menerima 4 kelapa matang dari tanganku. Bertanya bahwa 1 tidak akan cukup. Aku mencari sebuah batu tajam dari tanah. Dan sebuah pelat batu tebal yang kukasih ke Zhao Mengsui. Mengatakan bahwa batu tajam ini sebagai paku. Batu tebal ini sebagai palu. Usahakan agar kulit kelapa tetap utuh. Kamu yang memecah kelapa. Aku akan memetik kelapa hijau. Komentar langsung ramai. Mama, cepat lihat. Si anak kaya mau memanjat pohon. Aku mendukung si orang kaya. Setelah kamu jatuh dan mati, aku bisa mewarisi hutang bunga serangga kamu. Dan Zhao Mengsui pun. Pohon kelapa tinggi dan besar. Batangnya lurus. Termasuk jenis pohon yang paling sulit dipanjat. Bahkan petani kelapa dan nelayan tidak pernah memanjat pohon kelapa. Aku menatap komentar sambil tersenyum dan berkata aku tidak akan memanjat. Kalian mungkin lupa aku masih punya joran pancing. Sambil berkata aku mengayunkan joran pancing yang terus kupegang. Di depan kamera drone, ada pohon kelapa di depan, dan kolam air di belakang. Kata-kataku mulai bertambah jelas. Joran ini bisa memanjang lebih dari 30 meter. Pohon kelapa kecil seperti ini bukan masalah. Sambil berkata aku menarik joran pancing, yang awalnya panjangnya 1,6 meter. Dengan cepat memanjang di tanganku. Segera kutarik hingga setengah panjangnya. Aku mengunci pengaitnya, agar joran tetap pada panjang ini. Ternyata benar bisa menyentuh ujung pohon kelapa muda. Aku memutar sudut kamera drone. Dengan tajam aku menatap ujung joran pancingku. Berkata siap-siap, di sambungan antara kelapa dan rantingnya. Dekat kelapa ada bagian yang sangat lemah. Asal tepat sasaran. Plet ujung joran kuayunkan dengan keras. Seperti cambuk, tepat menghantam bagian belakang kelapa muda. Kelapa muda itu pun jatuh bersuara. Aku menatap kamera drone, tersenyum seperti pemenang. Dan bisa berhasil hanya dengan 1 pukulan. Zhao Mengsui sedang berjongkok di sebelah sambil memecahkan kelapa. Melihat aku benar-benar berhasil memetik kelapa hijau itu. Seutas mata indahnya berkilauan penuh warna. Memecahkannya jadi lebih semangat. Tongkat pancing di tanganmu menangis terseduh-seduh.
Bukankah tongkat pancing digunakan seperti ini? Memancing memang apa saja bisa didapat. Benarkah sehebat itu? Kalian pernah pakai tongkat pancing? Tongkat sepanjang belasan meter ini harus tepat mengenai satu titik. Tingkat kesulitannya memang terlalu tinggi. Aku hanya tersenyum melihat kalimat di layar. Yang selanjutnya juga akan gagal. Sudah mencapai tingkat 1 dengan alam dan diri manusia. Hanya memukul kelapa saja itu benar-benar sangat mudah. Plak 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 plak. Serangkaian dentuman berdering di tepi kolam ini. Satu persatu kelapa hijau terjatuh ke tanah. Dalam tempurung kelapa yang tebal. Membuat suara air yang berat dan dalam. Ketika aku selesai membersihkan dan berdiri tegak. Di pohon kelapa itu benar-benar tidak tersisa satu pun. Di tanah jatuh puluhan kelapa hijau. Di samping, Zhao Mengsui baru saja memecahkan sebuah kelapa matang. Baru saja minum satu teguk. Melihat aku sudah memanjat pohon kelapa itu sampai botak, dia ragu sejenak kemudian bangkit berdiri. Berjalan dengan semangat menggelinding ke arahku. Membawa kelapa matang yang sudah dipukul itu sambil menyerahkannya padaku. Dengan suara pelan berkata, kerja keras ya. Kamu dulu yang minum, aku ambil kelapa yang sudah matang itu. Gul, habis semua diminum. Zhao Mengsui tak bisa menahan mata terbelalak. Menjilat bibirnya. Dengan suara pelan, tanya enak tidak? Penonton di kolom komentar dibuat bingung. Bukankah kamu sama sekali tidak punya sikap gentleman? Dia sudah memecahkan itu lama sekali. Selesai sudah. Aku melihat ada kilauan air mata di mata Dr. Zhao. Dr. Zhao, aku suruh kamu minum satu teguk. Tapi kamu habiskan semua. Aku bersendawa, manis. Tunggu, maksudmu manis apa? Manis kelapanya atau mulut Dr. Zhao yang manis? Komentar penonton jadi ramai meneriakkan hal itu. Zhao Mengsui hanya melirik lampu hias wajah tersenyum yang berwarna merah menyala. Aku tertawa kecil. Tidak terlalu memedulikan. Dia mengambil dua batu dari tangan Zhao Mengsui. Kukira aku yang akan memecahkan kelapa. Kamu pergi kumpulkan beberapa rotan yang kuat. Nanti kita akan anyam keranjang. Zhao Mengsui membantah dengan angkuh. Wajahnya memerah, menunduk dan berlari kecil. Pergi ke hutan di sebelah mencari rotan. Aduh. Sial, kapitalis jahat seperti ini mengeksploitasi Dr. Zhao. Aku akan lapor polisi. Pak polisi, ada orang yang memperlakukan dokter ini seperti keledai kerja. Tapi aku duga dia tidak terlalu jago memecahkan. Harus dari bagian atas kelapa sini. Ini bagian yang paling tipis. Hantam beberapa kali dengan keras baru bisa diminum. Bam aku memahat dengan keras beberapa kali. Ternyata di kulit kelapa yang tebal terbuka sebuah lubang. Aku minum dulu satu teguk. Bangkit dan menyerahkannya ke Zhao Mengsui yang tidak jauh dari situ. Zhao Mengsui setiap kali minum. Terima kasih, dia benar-benar kehausan. Beberapa teguk langsung menghabiskan satu kelapa. Setelah minum kelapa, Zhao Mengsui terus menyelesaikan tugas pengumpulan yang aku berikan padanya. Di dalam hutan banyak ranting. Zhao Mengsui memotong dengan sangat serius. Aku mematahkan 6 kelapa berturut-turut, memberi 3 kelapa ke Zhao Mengsui. Setelah meredakan rasa getah dalam mulut, baru dari kelapa itu, aku mengeruk beberapa daging buah berwarna putih susu, dan memasangnya di kail ikan. Aku siap memancing sekarang. Perhatian penonton juga cepat beralih mengikuti gerakanku. Cepat sekali pindah fokus. Kamu baru mulai memancing ya? Apa benar di kolam air ini ada ikan? Hehe, aku ingin lihat saja. Kamu si anak tajir yang percaya diri pilih joran. Sejauh mana kamu bisa memancing? Lihat pakan ikan yang dia pakai. Dia malah pakai daging kelapa buat umpan ikan. Benarkah dia bisa memancing ikan? Hehe, penilaianku dia sama sekali nggak ngerti. Aku melihat pesan di layar. Tersenyum dan berkata memancing di alam liar. Yang penting gunakan apa yang ada. Karena umpan yang gampang kamu temukan, juga biasanya makanannya ikan-ikan itu. Aku paham logikanya. Tapi, streamer, kamu yakin ikan di kolam itu biasanya makan kelapa? Aku tertawa geli melihat kelancangan si streamer. Kulit kelapa kan tebal banget. Hiu pun bakal anggap itu mainan tanpa suara yang sudah dibakar bebeki. Dia kira si streamer bisa menjadi proyek besar yang menguasai 10 besar di negara Shenzhou. Sepertinya aku terlalu naif. Aku menghela napas karena kebodohan pesan itu. Alam punya siklus sendiri. Pohon kelapa itu tumbuh di pinggir kolam. Jadi ikan di kolam itu pasti bisa makan kelapa sesekali. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ada makhluk yang namanya kepiting kelapa? Kepiting terbesar yang makan kelapa. Lalu apa hubungan kepiting kelapa dengan ikan di kolam itu? Jangan-jangan kamu bilang kepiting kelapa juga tinggal di kolam itu? Kalau aku nggak salah ingat, kepiting kelapa selain bertelur, akan hidup di daratan. Sambil saya membawa sebuah kelapa matang yang sudah pecah ke sebuah sudut kolam air dekat air terjun. Saya bertanya, kalian tahu tidak, bagaimana kepiting kelapa memakan kelapa? Ini kan sudah jelas, tentu saja dengan menggunakan capitnya untuk memecahkan.
Capit kepiting kelapa bisa memutus jari manusia. Kuat sekali tenaganya. Iya benar. Tapi aku menggelengkan kepala dan berkata tidak. Cara paling umum yang digunakan kepiting kelapa adalah dengan menggenggam kelapa dan memanjat pohon kelapa. Memanjat sampai paling atas. Lalu melemparkan kelapa itu ke bawah. Terus melempar kelapa yang sama. Sampai tempurung kelapa pecah dan terlihat daging kelapanya. Kalian perhatikan tanah ini dengan teliti. Di dekat hutan tanahnya sangat tebal dan ada ranting serta daun kering yang memberikan banyak bantalan. Satu-satunya permukaan keras adalah batu di pinggir kolam. Dan tajuk pohon kelapa tepat berada di atas batu miring ini. Saya mengangkat lensa drone agar penonton live streaming dapat melihat pohon kelapa tepat di atas mereka. Penonton mengikuti arah lensa dan melihat. Ternyata memang begitu. Pohon kelapa memang sangat tegak, tapi juga bukan tanpa kelengkungan sama sekali. Di sisi kolam ini tidak ada pohon lain yang berebut sinar matahari. Jadi pohon kelapa saat tumbuh mengalami sedikit lengkungan, miring sedikit ke arah kolam. Seperti yang saya katakan, batu besar di tepi kolam ini adalah satu-satunya tempat di mana kepiting kelapa dapat memecahkan cangkang kelapa. Dengan begitu, kelapa yang pecah jatuh ke dalam kolam sebagian adalah hal yang sangat masuk akal. Apakah komentar sangat keren? Kamu juga tahu detail ini? Kalau bukan orang kaya, kamu sebenarnya kerja apa sebelumnya? Bagaimana bisa tahu banyak sekali? Broadcaster 666. Saya hanya suka melihat broadcaster mengangkat komentar dan membalasnya. Pengetahuan broadcaster sungguh sangat luas. Saya hanya tertawa kecil. Jangan panggil saya Raja Kaya. Tolong panggil saya Raja Memancing Liar. Sebelumnya saya sangat suka memancing liar. Amazon, Sungai Nil, Danau Tianchi di Pegunungan Changbai, tempat-tempat ini sudah saya kunjungi. Pengalaman bertahan hidup di alam liar tentu sangat banyak. Di sebuah ruang kerja yang mewah dan megah, Su Bingtian tadinya bersandar santai di kursi bos. Melihat anaknya menderita, mendengar ucapan saya langsung bangkit dan berdoa. Benarkah, ayahmu saya kok tidak tahu? Komentar juga sangat terkejut. Kenapa tim acara tidak memberimu gelar Raja Memancing Liar, malah memanggilmu orang kaya? Aku tersenyum, melempar mata kail ke perairan yang baru saja terkena air kelapa Qingdao. Berbicara soal gelar, harus diperjuangkan sendiri agar punya makna, bukan begitu? Baiklah, tidak bicara lagi. Jangan buat ikan kaget, aku mengucapkan kalimat terakhirku sendiri. Mengulurkan jari telunjuk dan menggores beberapa kali di bawah kaki. Seolah-olah menggambar sebuah simbol. Lalu menginjaknya sekali. Penonton di layar tidak memperhatikan detail ini. Masih hangat membahas gelar Raja Memancing Liar. Sementara aku sudah masuk ke dalam kondisi Raja Memancing Liar. Seluruh tubuh seakan sudah menyatu dengan joran yang berat di tangan. Sepasang mata terlihat agak merunduk, tetapi perhatian sepenuhnya tertuju pada pelampung ikan. Beberapa menit berlalu. Di bawah pengawasanku, pelampung ikanku sedikit tenggelam. Aku langsung menjadi semangat. Mata terbuka lebar, tapi tubuh tetap diam. Seperti sebuah patung batu. Ini ikan di kolam, sedang mencoba umpanku, tapi belum menggigit kail. Saat ini sama sekali tidak boleh mengangkat joran. Kalau tidak, ikan akan terkejut hari ini sedang memikirkan saus. Maka menangkapnya akan menjadi sangat sulit. Aku diam-diam menunggu. Saat itu banyak komentar juga mulai menyadari tanda-tanda. Tolong jangan bicara lagi. Sepertinya si pembawa acara akan kena ikan, beneran? Kalau begitu aku tahan napas. Fakta menarik, saat menonton siaran langsung dan berbicara, tidak akan didengar oleh pembawa acara di sana. Ikan belum naik, aku hampir mati karena menahan nafas. Semua tolong tutup hidungnya. Kalau tidak, ikan pembawa acara akan kabur. Komentar tertawa dan mengejek. Sementara aku tetap tenang seperti air. Melihat gerakan pelampung ikanku, keningku sudah berkeringat beberapa tetes. Sejujurnya, aku sudah tidak bisa memegang ikan kering di tanganku. Tubuh ini memang tidak terlatih. Sedangkan joran ikan yang aku pegang ini benar-benar terbuka sepenuhnya. Bisa sampai 34 meter panjangnya. Sangat sulit dioperasikan oleh orang biasa. Orang normal memancing, memegang joran sepanjang 7 atau 8 meter terlalu lama akan membuat lengan terasa sakit dan kesemutan. Kalau aku punya kondisi fisik seperti di kehidupan sebelumnya saat jadi raja memancing, tentu bisa dengan mudah menguasai joran ini. Tapi sekarang lenganku bahkan belum sepertiga tebal dari kehidupan sebelumnya. Hanya memegang sebentar saja, sudah mulai ada tanda-tanda gemetar. Tapi aku tahu saat ini adalah waktu yang paling penting. Aku harus benar-benar tenang. Kalau tidak, makan malam akan kabur. Berkat pengalaman dan ketahanan yang dibawa oleh perjalanan kembali ke masa lalu, aku dengan keras kepala tetap di luar batas tubuhku, menjaga ketenangan joran di tanganku, tanpa ada sedikit goyangan. Tepat saat itu pelampung ikan tiba-tiba tenggelam dengan berat ke bawah.
Ikan menggigit pancing, mataku berkilat. Kuayunkan joran ke atas dengan cepat. Kecepatan sangat cepat tapi gerakannya sangat kecil. Hanya sekitar setengah inci. Kemudian aku menurunkan joran lagi ke bawah. Dari komentar ada yang ahli memancing berseru, "Kali ini cara ikan sudah lihai." 666 Aku mulai percaya sang pembawa acara benar-benar kehilangan pandangan. Tidak bicara yang lain. Sang pembawa acara bisa memegang joran selama ini. Itu sudah hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa, yang belum pernah memegang jenis joran ini. Benar-benar tidak akan merasakan betapa beratnya itu. Yang dinamakan menusuk ikan, adalah di detik ikan menggigit pancing, cepat mengangkat joran. Kecepatan harus cepat, tenaga harus kuat, tapi gerakannya tidak boleh terlalu besar. Tujuan menusuk ikan adalah agar kail pancing menancap dalam ke mulut atau bibir ikan, sehingga tidak bisa melepaskan diri. Kalau kecepatan dan kekuatannya kurang, tidak bisa mencapai efek menusuk ikan. Jika ayunan terlalu besar, akan menyebabkan senar putus. Operasi dalam milimeter ini dapat menunjukkan kedalaman keahlian pemancing. Dengan sangat jelas, lengkungan pancing yang saya pegang telah berubah dari lengkungan alami sebelumnya menjadi lengkungan yang lebih bulat. Jelas ada sesuatu di sisi lain pancing yang berbicara kepada saya. Kekuatan tak jelas. Sambil saya menggunakan tenaga terakhir untuk mengangkat pancing di tangan, namun sulit untuk berdiri di kolam air. Sambil tertawa pelan berkata, "Biarkan aku lihat, ikan apa yang ada di kolam ini." Saat aku berpisah dengan ikan melalui putusnya tali pancing, ikan itu ditarik perlahan dari dasar air. Plop plop plop, rangkaian percikan air meledak di permukaan air. Itu adalah ikan yang berjuang dengan gila. Dari belakang aku terdengar suara terkejut Zhao Mengsui. "Benar-benar dapat ikan." Dokter Zhao membawa tumpukan rotan sambil berlari cepat kembali. Dengan penuh harap menatap ke dalam kolam. Aku tiba-tiba mengernyitkan alis. Dokter berkata, "Ikan ini agak aneh. Kenapa ada kakinya?" Di tengah percikan air aku jelas melihat dua kaki belakang, yang pendek dan tebal sedang berjuang dengan kuat. Zhao Mengsui menatap benda di dalam percikan air. Sang narator berkata ini sepertinya bukan di dalam wilayah Shenzhuya. Zhao Xinqin menggelengkan kepala. "Bukan, pulau terpencil ini tidak termasuk wilayah negara manapun." Subai menghela napas lega. "Kalau begitu tidak apa-apa." Komentar di layar terus bertanya, "Sebenarnya apa ini? Sebenarnya ini ikan apa? Aku melihat kakinya. Apakah itu kura-kura?" Subai melirik komentar di tablet Zhao Xinqin. Seraya menjawab, "Asal-asalan ini adalah seekor salamander raksasa yang dikenal dengan nama anak ikan. Di dalam wilayah Shenzhou, salamander raksasa liar tidak boleh ditangkap, kalau tidak bisa masuk penjara seumur hidup. Namun tempat ini bukan wilayah Shenzhou, jadi boleh ditangkap." Waduh, rezeki apalagi ini? Tangkap pertama langsung ikan berwarna emas. Ikan level legenda. Katanya salamander raksasa itu sangat lezat. Aku sangat iri dengan sang penyiar. Orang-orang di atas punya salamander hasil budidaya yang bisa dimakan. Ingin memberitahumu kalau kau tidak tahu. Penyiar, kenapa kamu belum mulai menyelam? Cepat tunjukkan salamander legendaris itu pada kami. Seperti apa rupanya? Percikan air di permukaan jelas jauh lebih kecil dibandingkan tadi. Big Moodfish yang dipancing oleh Subai kemungkinan sudah melewati masa krisis. Subai mengucapkan perpisahan dengan tenang. Big Moodfish harus bersembunyi sedikit lebih lama. Saat menghadapi bahaya, kelenjar di kulit Big Moodfish akan mengeluarkan beberapa zat berbau busuk untuk mengusir predator. Biarkan dia mengeluarkan cairan tersebut sampai bersih. Akan lebih enak untuk dimakan. Lendir di kulit juga akan berkurang. Setelah berenang di dalam air selama hampir 5 menit lagi, Big Moodfish nyaris kelelahan. Baru kemudian Subai dengan susah payah mengangkatnya keluar dari air. Big Moodfish berwarna abu-abu di seluruh tubuh. Kepalanya datar dan besar. 4 kakinya pendek dan kecil. Penampilannya sangat jelek. Begitu keluar dari air, Big Moodfish mengeluarkan suara mirip tangisan bayi. Zhao Xinqin memegang sebuah batu, berdiri di samping dengan waspada. Dengan sedikit gugup bertanya apakah harus memukul kepalanya. Big Moodfish terlihat sangat galak, bisa menggigit. Subai menggeleng dan berkata, "Jangan terburu-buru, lihat dulu perutnya apakah ada telur. Kalau betina dan ada telurnya, biarkan saja." Penonton di komentar agak bingung. Survival di alam liar juga memperhatikan hal seperti ini. Disarankan untuk lebih sering menonton video dari IED. Subai dengan santai menjelaskan kami tidak akan kekurangan makanan. Jadi bisa memilih sedikit. Dalam kalimat yang sederhana ini, tersimpan kepercayaan diri yang kuat. "Tolong, apakah kamu agak sombong ya?" Sebelum Beri dan De berangkat, mereka tidak berani mengatakan tidak kekurangan makanan. Di atas, Beri dan De adalah ahli bertahan hidup. Tetapi dalam hal makanan saja,
belum tentu lebih hebat dari semua orang. Sebelum pemburu Linyi berangkat juga berkata pada teman-temannya, mereka tidak akan kekurangan makanan. Subai ungkapan cadangan tidak ada busur panah. Kenapa tim produksi tidak memberikan busur panah? Subai mengangkat masalah ini. Asal jawab saja, harusnya ada busur panah. Aku juga memilih busur panah. Busur panah dianggap puncak senjata dingin. Jika Lindsay, pemburu tua ini, memegang busur panah, langsung dia jadi pemangsa paling menakutkan di pulau terpencil ini. Pemangsa itu, kita yang lain, hampir tidak ada harapan untuk menang. Ya, kamu pandai memancing. Apakah tetap harus pilih busur panah? Subai tertawa kecil, mengayunkan rotan di tangan. Aku pakai barang ini juga bisa menangkap ikan besar. Tapi aku tidak bisa pakai ini melawan harimau. Aku memujimu sekali. Kamu malah sok jago. Kamu bisa pakai rotan untuk menangkap ikan besar. Aku tidak percaya. Subai melihat ke penonton. Tertawa kecil berkata, tidak percaya ya? Kalau ada waktu, akan kubuktikan untuk kalian. Aku pernah memanfaatkan bahan di tepi sungai Nil. Membuat kail pancing dan tali pancing yang diikat pada sebatang kayu kering. Pernah memancing buaya. Ngomong besar ya, yang paling jago bohong itu pembawa acara. Buaya Nil bisa tumbuh sampai 700 kg. Kamu saja terus omongnya. Kalau kamu bisa menangkapnya, aku makan komputer. Subai mengangkat bahu. Yang tertangkap tentu saja bukan yang seberat 700 kg itu. Individu terbesar mungkin tidak sampai 100 kg. Waduh, makin dibual makin seperti nyata. Sampai-sampai dibuat detailnya juga. Kalau soal bohong, aku salut sama kamu. Begini saja, kamu jangan dipanggil Kaya Raya Subai lagi. Kamu panggil saja Raja Bual-Bual. Sapi betina kecil pun gemetar saat melihatmu, Su. Bapak Su Bingtian duduk di depan komputer, mendengarkan anaknya sedang berbohong. Tertawa lama. Ini kejadian kapan sih? Ibumu kok aku tidak tahu. Kamu pernah melakukan pencapaian semacam itu. Subai tidak melanjutkan berbicara dengan penonton. Dia bersama Zhao Xinqin dengan rotan di tangan. Segera menganyam menjadi keranjang rotan. Lalu Subai menenggelamkan kelapa yang diisi air tawar ke kolam. Diisi penuh dengan air tawar. Kemudian menutup lubang yang bocor dengan daun kering. Ditempatkan menghadap ke atas dalam keranjang rotan. Total membawa 6 kelapa air tawar yang beratnya cukup berat. Subai memikulnya di punggung, lalu tubuhnya pun tenggelam berat. Berjalan di dalam hutan memang sudah melelahkan. Setengah hari ini berlalu. Subai sudah sangat kelelahan. Beban dari 6 kelapa ini terjepit di tubuhnya. Mendadak kakinya terasa lemas. Hampir tidak bisa berjalan lagi. Penonton langsung menemukan celah Subai. Mulai mengejek dengan penuh tenaga. Dengan tenaga segitu kamu bisa masuk ke daerah Sungai Nilam. Apalagi memancing buaya. Berjalan 2 langkah saja sudah tidak kuat. Kamu malah jadi bekal buat buaya ya. Buaya Emma, bekal ini benar-benar enak. Dagingnya halus dan darahnya masih bau uang. Zhao Xinqin melihat punggung Subai yang tampak letih dan terseok-seok. Tak bisa menahan rasa iba. Subai, kita sedang membuat sebuah keranjang. Aku bantu pikul separuhnya ya. Subai mengusap keringat di dahinya. Menggeleng, tidak perlu. Kamu cukup pegang pancing dan bekal makan malam saja. Dia menyerahkan pancing berat di tangannya. Dan lempung besar kepada Zhao Xinqin. Zhao Xinqin memegang pancing dengan tangan kiri. Dan lempung besar dengan tangan kanan. Di lehernya tergantung seekor ular bambu hijau yang sudah mati. Benar-benar tidak apa-apa. Zhao Xinqin mengikuti di belakang Subai dengan langkah gontai. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Subai menggelengkan kepala berkata dalam kondisi makanan cukup. Bisa berolahraga dengan baik tubuh ini. Hari-hari sulit di masa depan masih panjang. Seberapa sulit sebenarnya bertahan hidup di alam liar? Subai memiliki pengalaman mendalam. Dia di kehidupan sebelumnya saat menjadi raja memancing liar. Hanya mencoba beberapa kali saja. Bertahan hidup di alam liar yang sangat sulit seperti ini. Sejak itu, dia pergi memancing liar selalu membawa sebuah mobil off-road. Dengan senapan semi-otomatis dan 4 anjing peliharaan. Tapi sekarang selain gadis cantik, tidak ada apa-apa. Kalau begitu rasanya sepertinya juga tidak rugi. Subai kembali melihat wajah cantik Zhao Xinqin di sisinya. Yang penuh peluh dan menawan. Mood langsung menjadi ceria kembali. Penonton komentar melihat Subai dan Zhao Xinqin fokus berjalan. Tidak melihat komentarnya lagi. Mulai ngobrol sendiri lagi. Apakah itu seorang pengintai? Aku malas keluar untuk mengakses ruang siaran langsung. Bagaimana keadaan 4 kelompok lain di negara Shenzhou? Datang, datang. Garisan depan segera pecah. Kelompok pemburu belum menemukan air. Hampir kehausan. Kelompok pendaki menemukan sungai kecil. Bersiap mendirikan tenda di tepi air. Prajurit hidup dan raja bertahan di pantai. Mengumpulkan kerang selama lebih dari 20 menit. Dokter militer Shen Xiaoyu menghabiskan banyak waktu untuk mencari obat di jalan.
Perjalanannya sangat lambat, tapi Shen Xiaoyu menemukan sebuah pohon birch, menggunakan sekop tentara untuk mengambil beberapa ranting. Untuk sementara tidak kekurangan air, tim ahli bertahan hidup masih mengumpulkan kerang di pantai. Apa? Tim ahli bertahan hidup masih mengumpulkan kerang di pantai. Tidakkah kalian dengar Subai bilang, mengumpulkan kerang di pantai sangat berbahaya? Sial. Deye dan Beiye pun tidak berani lama-lama di pantai. Bukankah kedua orang itu sangat berpengalaman bertahan hidup? Kenapa mereka belum masuk hutan mencari air? Apa mereka tidak takut kehausan? Tidak mungkin, teman-teman. Apa mungkin tim 4 justru yang paling buruk? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan pergi memarahinya. Dalam 4,5 jam sejak program mulai direkam, anggota tim keempat dari negara Shenzhou akhirnya mendirikan tenda untuk badan yang pegal di pantai. Lihat betapa banyak kerang ini. Dan 2 ekor abalon. Serta 1 teripang. Hei, sebelumnya siapa yang bilang aku Wang Pengpeng ikut program ini? Akan kelaparan. Buktikan semuanya dengan kemampuan. Nanti kalian jangan sampai ngiler. Seorang pria muda bertubuh sedikit gemuk. Dengan senyum penuh semangat di wajahnya. Menunjuk ke tumpukan besar hasil laut yang tersusun di pantai. Menghadap kamera drone. Dengan sedikit nada membanggakan. Dia adalah anggota kelompok keempat. Yang dijuluki ahli bertahan hidup Wang Pengpeng. Dalam bidang bertahan hidup di alam liar negara Shenzhou, masih belum terlalu populer. Kalau ada selebriti apapun, maka dia adalah ahli bertahan hidup dari kelompok keempat, Wang Pengpeng, dan pencipta rekaman audio Luo Xuan, dengan dukungan penuh dari tim masing-masing. Dalam video yang mereka buat sendiri, mereka benar-benar terlihat sangat pemberani dan hebat. Bahkan para penggemar memujinya seperti petarung tak terkalahkan, yang mampu menaklukkan Bear Grylls dengan tinju dan tendangan. Seiring waktu, Wang Pengpeng dan Luo Xuan sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan penuh sorotan. Ketika Wang Pengpeng membuka tablet di tangannya, bersiap menerima pujian dari komentar penonton, tiba-tiba banyak sekali komentar masuk, meningkatkan jumlah penonton di live streamingnya dari 300.000 menjadi 330.000. Wang Pengpeng, cepat lari. Subai berkata kalau kamu tidak segera masuk ke hutan, kamu akan kehausan sampai mati. Kenapa kalian masih di pantai? Ya ampun. Ahli sejati bertahan hidup di alam liar. Mereka semua adalah yang pertama kali masuk ke hutan. Bear Grylls dan Deye, pemburu dan pendaki gunung tidak ada yang tinggal di pantai. Bahkan orang kaya pun tahu tidak boleh membawa barang ke pantai. Kalian kenapa masih di sini ya? Wang Pengpeng terdiam sejenak. Siapa itu Subai? Kan itu pengusaha kaya yang punya derek, bukan? Kalian berdasarkan apa bisa berpikir? Seorang anak orang kaya kedua juga bisa memimpin saya Wang Pengpeng. Dia itu siapa sih? Apa dia penting banget? Kalian gak lihat hasil panen aku dan Luo Xuan? Banyak kan? Wang Pengpeng sengaja mengarahkan kamera drone ke arah dirinya sendiri. Setumpuk cangkang kerang yang tertumpuk di pantai. Dari ruang siaran langsung Subai. Penonton yang masuk ramai bertanya-tanya. Aku cuma mau tanya nih, kamu haus gak? Kamu dan Luo Xuan siap minum apa? Air laut ya? Bro, aku sudah cek keliling. Di pantai ini juga gak ada kelapa. Sekarang bibirmu sampai kering dan mengelupas. Kamu gak ngerasa apa-apakah? Subai benar juga, ya. Bodoh banget ngumpulin kerang. Chai memaksaku datang menemuimu. Sebenarnya Subai tidak pernah mengatakan Chai mengambil kerang. Namun para penonton tidak peduli. Mereka yakin dia mengatakannya. Wang Pengpeng langsung marah. Sebelum dia terkenal karena bertahan hidup di alam liar, dia hanyalah mahasiswa biasa. Bertahan hidup di alam liar memberinya semua yang dia miliki sekarang. Memberinya penghasilan hampir 1 juta per tahun. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengatakan dia pemula. Dalam dunia bertahan hidup di alam liar. Tidak, saya bukan pemula. Kalian bilang saya pemula. Suara marah Wang Pengpeng menggema di sepanjang pantai ini. Dia marah sampai wajahnya memerah. Menggeram, mana moderator? Moderator, tolong saya. Tangkap semua yang menyerang ruang siar saya dengan komentar negatif. Siapa bilang saya pemula? Lalu dihujani komentar negatif. Ini ruang siar resmi dari tim produksi. Tidak ada yang namanya moderator di sini. Pemula, 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 pemula. Kemarahan yang tak berguna. Hahaha, dia kesal, dia benar-benar kesal. Saat Wang Pengpeng kesal dan terus menghentakkan kaki, sebuah suara agak lembut terdengar dari belakang. Ada apa, Pengpeng? Lihat betapa marahnya kamu. Luo Xuan masuk ke dalam frame kamera Wang Pengpeng dari belakang. Tangan kirinya menggenggam bintang laut dan mengayunkannya ke arah kamera. Dengan nada ceria berkata tentang panen hari ini. Tidak mungkin ada yang mengejekmu kan? Luo Xuan adalah seorang pria muda dengan tubuh kurus. Rambut keriting perak dengan lingkaran hitam di bawah mata. Matanya tampak kosong. Seperti tidak pernah bangun tidur. Sama seperti Wang Pengpeng. Luo Xuan,
Juga seorang selebriti internet di bidang bertahan hidup di alam liar negara Shenzhou, memahami betul tentang video siaran langsung. Wang Pengpeng sepertinya menemukan sekutu, tertawa dengan sengaja beberapa kali secara berlebihan, menunjuk ke kamera dan tersenyum ke arah Luo Xuan di belakangnya. Sekelompok komentar dari ruang siaran anak konglomerat yang berlari ke sini. Mereka bilang kita berdua ini pemula bodoh. Buat aku tertawa. Sekelompok keyboard warrior yang tidak mengerti bertahan hidup di alam liar. Sepanjang hidup mereka tidak pernah menghabiskan sehari pun di alam liar, tapi berani cuma-cuma mengomentari di internet. Apakah kalian tahu betapa pentingnya makanan dalam bertahan hidup di alam liar untuk waktu yang lama? Jika tidak ada makanan yang cukup, berat badan akan cepat turun. Kemudian tubuh akan mulai mengurai ototnya sendiri. Pada saat itu akan sangat mudah menyebabkan kegagalan multi organ. Jangan bicara soal menang kalah, bisa jadi mengancam nyawa. Luo Xuan melempar bintang laut di tangannya ke tumpukan kerang. Tersenyum lebar. Juga melihat ke tabletnya sendiri. Ternyata di ruang siarannya juga ada beberapa penonton yang masuk dari ruang siaran Subai, yang mengejek Luo Xuan. Dengan nada sarkastis berkata, "Saya dan Peng Peng adalah Gemini bertahan hidup liar dari negara Shenzhou. Dalam susunan tim Shenzhou kali ini, selain kakak tentara terbaik, saya dan Peng Peng seharusnya duduk aman di posisi kedua dan ketiga. Lawannya adalah BYHDY. Tolong jangan samakan seorang anak konglomerat dengan kami berdua." Luo Xuan sambil berkata, sambil menghapus keringat lengket di dahinya. Tak sadar menjilati bibir yang kering. Penggemar yang sudah terkumpul sebelumnya mulai melakukan serangan balasan. "Pergi saja lihat anak konglomerat kalian. Mau apa sih di sini hanya buat pamer?" Saya benar-benar hanya bisa tertawa. Anak konglomerat ini cuma main-main di sini. Peng Peng dan Xuan datang untuk merebut juara. Kalian benar-benar menganggap dua grup ini sebagai lawan. Waktu akan membuktikan segalanya. Kalau anak konglomerat bisa bertahan hidup di alam liar selama 10 hari, saya akan makan keyboard ini. Para penggemar Subai yang masuk ini tidak mau mengalah. Ayam wangi anti alkohol. Apakah kamu sudah minum air? Siap minum apa? Kamu haus? Kalau berani jangan menjilat bibirmu. Melihat komentar-komentar ini, wajah Luo Xuaner tampak sedikit kering. Sial, tadi waktu ngumpulin kerang aku terlalu bersemangat. Memang lupa soal ini. Sudah lama buat video survival di alam liar. Luo Xuaner setidaknya mengerti sedikit pengetahuan bertahan hidup. Betapa pentingnya air dia sangat sadar. Tapi dia tanpa sadar mengabaikan fakta bahwa di pantai bukan hanya tidak ada air tawar, tapi juga keringat hilang dengan kecepatan mengejutkan. Karena saat rekam video sebelumnya, meski digambar hanya ada Luo Xuaner sendiri, tapi di sudut yang tak terlihat kamera, timnya sudah menyiapkan segalanya. Di mobil supply, ada belasan kotak air mineral yang bisa diambil sesuka hati, dan yang benar-benar bisa menyenangkan penonton. Membuat video jadi viral adalah hewan buruan besar, adalah hal-hal aneh dan unik, yang dalam mulut sang streamer terasa sangat lezat. Rekam video seperti ini dalam waktu lama. Wang Peng Peng dan Luo Xuan begitu tiba di pantai, langsung tertarik oleh beragam kerang yang menakjubkan. Semua perhatian, sama sekali tidak bisa melangkah maju. Di sisi lain, raungan marah Wang Peng Peng kini perlahan melemah sedikit demi sedikit. Keduanya saling bertukar pandang secara samar, dan melihat kelegaan sekaligus penyesalan di mata masing-masing. Chat komentar itu benar adanya. Mereka benar-benar perlu mencari air. Jika tidak menemukan air, keduanya bahkan belum tentu bisa bertahan hingga malam ini. Tiba-tiba Wang Peng Peng tertawa dingin. "Apa susahnya mencari air? Di mata aku dan Luo Xuan, air bukanlah masalah besar. Tunggu saja dan lihat," kata Wang Peng Peng. Tatapannya tertuju pada pinggir hutan di sisi lain pantai, dan mulai mencari dengan cepat. Sambil mencari, Wang Peng Peng masih berdoa dalam hati. "Kelapa, kelapa, 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 kelapa. Tuhan, berikan aku pohon kelapa. Selama ada satu pohon kelapa, aku bisa membalas semua komentar itu." Namun setelah menyapu pandangan sekali lagi, wajah Wang Peng Peng mulai menunjukkan kekecewaan. Tidak ada bahkan satu pun pohon kelapa. Bagaimana mungkin? Padahal ini adalah pantai yang begitu luas. Tapi tidak ada satupun pohon kelapa. Sialan, ini bisa disebut pantai? Penonton juga memperhatikan perubahan ekspresi Wang Peng Peng, yang perlahan berubah, dipenuhi dengan ejekan. "Apakah kamu sedang mencari kelapa?" Fakta menarik, Dr. Zhao sebelumnya saat memotong rotan, secara tidak sengaja menyebutkan, pulau ini tidak lagi berada di tropis. Jadi pohon kelapa sangat sedikit. Haha, saya membuka live stream dari 50 kelompok di acara ini semuanya. Sampai saat ini, hanya ada 3 kelompok yang menemukan pohon kelapa. Tidak perlu dilihat lagi. Saya sudah membantumu melihatnya. Di pantai ini tidak ada pohon kelapa.
Suasana di live stream Wang Pengpeng dan Luxuer seketika menjadi agak aneh. Seperti yang kita ketahui bersama, penonton live stream disebut penonton air, karena mereka suka mengkritik tajam. Beberapa fans setia Wang Pengpeng dan Luxuer, dengan ejekan gila dari penonton Subai, segera terpengaruh, dan ikut dalam barisan mengejek keduanya dengan keras. Bahkan lebih keras dari penonton Subai. Kedua host menunjukkan ekspresi canggung di wajah mereka, bertingkah seolah-olah mengalihkan perhatian pada hal lain, berusaha berbicara tentang hal lain, mencoba mengarahkan suasana chat, tapi tanpa bantuan moderator. Taktik itu jelas tidak berhasil. Komentar yang tidak akan dibanet makin semangat menyemprot. Sementara itu, dari ruang siaran langsung Subai terdengar suara Jaguar. "Bro, aku sudah kembali." Ruang siaran langsung Wang Pengpeng sudah kuserang abis. "Cepat beri pujian padaku." Emoji kepala anjing manual. Wang Pengpeng dan Luo Suer benar-benar berperilaku buruk. "Aku belum berusaha keras." Ruang siaran langsung sudah kacau balau. "Coba lari cepat." Menyembunyikan kemampuan dan prestasi. Komentar di atas 6666. "Aku melihat ke ruang siaran langsung grup keempat. Sungguh tragis. Dua broadcaster itu jadi wajahnya sampai hijau karena kamu yang bawa suasana. HMPH, cuma dua seleb internet saja. Kalau kamu perhatikan tim video mereka, bekas editannya sangat jelas. Murni cuma mengandalkan sensasi dan menarik perhatian." Saat itu di layar siaran langsung, Subai yang membawa 6 kelapa di punggung. Awalnya sedang berjalan menunduk, tiba-tiba kakinya melemah, langsung terjatuh ke tanah. "Ah, Subai, kamu baik-baik saja?" Zhao Xinqin berteriak kaget, wajahnya penuh panik, segera melompat mendekat dari belakang, memeriksa keadaan Subai. Subai menopang tubuh untuk bangkit, duduk di tanah sambil terengah-engah. Butuh beberapa detik baru kembali bugar. Bai Shou berkata tidak apa-apa, hanya merepotkan saja, kurang berolahraga. Zhao Xinqin penuh dengan kekhawatiran di wajahnya. Kata jangan memaksakan diri. "Hari ini kita berkemah di sini untuk beristirahat saja." Dokter Zhao sambil berkata, sambil memijat betis Subai dengan mengusap pakai kerudungnya. Gerakannya santai dan alami. Subai mengangguk, mengatakan sekarang sudah lewat pukul 3 sore. Meski masih punya tenaga, kita harus berhenti dan bersiap untuk bermalam. Keduanya telah berjalan jauh sepanjang hari, meninggalkan pantai sejauh beberapa langkah. Meski kelembaban masih belum ideal, tapi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sudah saatnya mencari tempat untuk bermalam. Subai menyerahkan keranjang rotan di punggung kepada Zhao. Rasanya sedikit lega di tubuhnya, dan dia kembali sedikit bertenaga. Baru saat itu, Subai punya kesempatan untuk melihat komentar di layar. Mereka sedang membicarakan apa? Melihatnya, Subai merasa jijik. Kalian jangan ikut-ikutan bikin keributan ya. Aku cuma ngasih komentar soal titik lahir. Aku kan gak menarget siapa-siapa. Mereka berdua juga orang dari negeri Shenzhou. Cuma karena ngumpulin kerang sedikit lebih lama. Nyerang mereka kayak gitu kan gak baik. Subai khawatir bikin musuh tanpa alasan. Tapi komentar di chat malah pada sadar semua. Kalian kira kita nyerang Wang Pengpeng dan Luo Xuan? Enggak, kita justru lagi nyelamatin mereka. Kalau mereka bukan orang negeri Shenzhou, kita cuma bakal lihat dari jauh aja. Subai. Setelah beberapa komentar sadar dari minoritas berbicara, mayoritas yang cuma nonton jadi sadar semua. Benar-benar, Wang Pengpeng dan Luo Xuan sudah ngumpulin makanan. Mulai masuk hutan nyari sumber air. Kalau nggak ada hujatan habis-habisan ini, mereka mungkin sudah gugur malam ini. Tapi Subai, kamu nggak menarget Wang Pengpeng. Tapi sekarang Wang Pengpeng yang menarget kamu keras-keras. Dia sudah maki-maki kamu di live streaming terus. Sampai ngajak Peng Jiachunnya buat lawan kamu balik. Subai cuma bisa menghela napas pasrah. Internet memang sangat ajaib. Subai, kamu kira kita malam ini tidur bagaimana? Zhao tapi tidak terlalu peduli soal itu. Lalu bertanya, komentar langsung mengikuti topik ini. Tentu saja tidur terpisah. Apa kalian berdua mau tidur bersama? Boleh saya ikutan dalam hal seru ini? Saya bisa tidur di tengah kalian berdua. Tolong aktifkan fitur Night Vision Camera. Terima kasih Zhao Xinqin, wajahnya sampai memerah. Dia jelas bukan bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin tahu rencana Subai untuk Kam. Kenapa komentar ini penuh dengan orang tua nakal? Subai dengan enggan bergumam. Komentar bilang ke Zhao Xinqin besok masih harus jalan jauh. Jadi tempat perlindungan hari ini. Tidak perlu terlalu banyak usaha. Yang penting bisa tidur. Bahkan jika tidak sempat mendirikan tempat perlindungan juga tidak apa-apa. Yang benar-benar penting adalah bertahan hidup. Ngomong-ngomong, wajah Subai menjadi serius. Di sini kelembapannya cukup tinggi. Hidup sangat sulit. Membuat api dengan menggesek kayu lebih sulit lagi. Kalau tidak ada api, kita akan menghadapi banyak nyamuk dan serangga di malam hari.
harus menghadapi hawa lembab dan hangat. Dan juga, ular ini dan belut besar ini kemungkinan sudah rusak. Ular dan belut liar pasti membawa banyak bakteri dan parasit. Tanpa api kita pasti tidak bisa makan. Pada suhu seperti ini jika dibiarkan sampai besok mungkin sudah rusak. Jadi faktor kenikmatan kita malam ini adalah apakah kita bisa berhasil bertahan hidup sebelum gelap. Komentar di layar tablet sangat aktif. Sang pembawa acara berbicara dengan alasan yang jelas, meyakinkan. Wah, anak orang kaya sudah pasti sukses. Katakan pada Wang Pengpeng, aku tidak akan kembali. Dr. Ma dan Zhao tampak lebih menarik dari depan dibanding punggung. Katakan pada Luo Xuan, aku tidak bisa kembali. Dalam gelombang ritme itu tadi, di ruang siaran Wang Pengpeng dan Luo Xuer, ternyata ada penggemar fanatik yang tidak terima. Mereka berdiam di ruang siaran Subai dan Zhao Xinqin, bersiap untuk membalas cercaan. Namun sejenak mereka tidak menemukan titik celah apapun. Sebaliknya beberapa orang berbalik jadi penggemar. Ada juga yang belum menyerah, mengirim beberapa komentar sinis dan tajam. Beberapa anak orang kaya, kurang mahir dalam keterampilan tangan. Berjalan 2 langkah saja bisa terjatuh. Tapi saat berbicara sangat lancar dan pandai. Kalau begitu buatkan api aku lihat. Jangan-jangan Dr. Zhao yang cantik ini yang harus membuat api. Kamu cuma bisa menonton di samping saja Di lantai atas Bear Grylls dan The Ye juga sudah menemukan tempat perkemahan. Tapi mereka berdua sudah menyerah membuat api. Kedua orang itu bilang kelembapannya tinggi. Kesulitan menyalakan api terlalu besar. Tidak sepadan. Oh, kalau begitu, anak orang kaya siap jadi Bear Grylls. Hal yang bahkan The Ye tidak berani lakukan. Aku sangat menantikannya. Apakah dia bisa menyalakan? Apinya konyol sekali. Dengan kelembapan seperti ini, kecuali troll keyboard, pasti tahu betapa susahnya membuat api dengan menggosok kayu. Sekarang aku pikir-pikir, Bear Grylls dan The Ye sama sekali tidak mencari makanan. Sepertinya mereka punya pandangan ke depan. Tahu kalau tanpa api, memakan itu lebih baik tidak dimakan saja. Sementara itu, perhatian Subai tidak tertuju pada komentar penonton. Dia dan Zhao Xinqin meninggalkan aliran sungai sejauh beberapa langkah, sambil terus memperhatikan lingkungan sekitar dengan seksama. Tiba-tiba Subai berhenti, berkata di sini saja. Subai melihat sebuah pohon besar di sampingnya, kemudian menunduk melihat kontur tanah dan medan. Dengan penuh pemikiran berkata tempat ini bagus. Zhao Xinqin mengangguk seolah mengerti. Baiklah, dia meletakkan keranjang di punggung. Menunduk melirik komentar penonton. Menemukan bahwa dalam komentar itu, orang-orang yang berniat buruk mulai menyerang. Apa enaknya ini? Kenapa aku tidak melihat kalau tempat ini bagus? Aku menyerah untuk urusan profesional seperti mencari tempat kemah. Kenapa kamu tidak membiarkan Dr. Zhao yang melakukannya? Kamu, anak orang kaya, ngatur-ngatur apa sih? Sudahlah, pembawa acara jangan sok jagoan. Kalau salah pilih tempat kemah bisa berakibat fatal. Aku akan ke live streaming Luo Xuer untuk bantu bertanya. Dia ahli di bidang ini. Saudara di atas, langsung kelihatan dari live streaming Luo Xuer. Kebetulan aku juga dari sana. Aku adalah Peng Jiachun dari Wang Pengpeng. Hari ini akan lihat dengan baik. Seberapa nyeleneh si pembawa acara ini. Berani bilang Wang Pengpeng itu payah. Zhao Xin membisik dengan bibir merah yang rapi. Aku tidak bisa cari tempat kemah. Dr. Zhao melihat komentar menyindir Subai. Sungguh sangat marah. Sangat ingin membalas. Tapi dia selalu bersikap jujur. Kalau tidak bisa cari tempat kemah ya memang tidak bisa. Subai melirik komentar itu, lalu menunjuk ke kaki dan menghela nafas. Tempat ini adalah lereng gunung yang menghadap ke matahari. Banyak pohon kecil yang terlindungi. Jaraknya agak jauh dari air. Serangga nyamuk relatif sedikit. Lereng gunung menghadap matahari. Secara relatif kelembapan lebih sedikit. Bahan untuk membuat api cukup mudah ditemukan. Di sebelah ada sebuah pohon besar. Cabang kering dan daun yang gugur cukup banyak. Selain itu aku tidak pernah bilang Wang Pengpeng itu pemula. Komentar-komentar itu yang terus menyerang. Terbungkam oleh beberapa kalimat Subai sampai tak bisa membalas. Penggemar Subai segera bangkit. Mereka jadi makin semangat membalas serangan ya. Kenapa jadi tidak sabar sekarang? Tempat yang dipilih oleh host masih kurang profesional kah? Dua penggemar host pemula yang kecil-kecilan ini. Tonton baik-baik dan pelajari dengan serius. Dunia anak orang kaya seperti ini kamu tidak akan mengerti. Subai melihat suasana obrolan di live stream mulai normal kembali. Dia mengangguk puas. Meletakkan tablet, dia bertanya, kamu bisa membuat tali dari kulit pohon? Zhao Xinqin terdiam sejenak, lalu mengangguk berkali-kali sambil berkata bisa. Tapi aku punya ini. Zhao Xinqin berkata sambil mengeluarkan seikat daun hijau yang halus dan panjang. Walau sudah berjalan setengah hari, namun jalur pendakian sulit dilalui. Kecepatan mereka berdua tidak terlalu cepat.
Zhao Xinqin membawa beban yang lebih ringan tapi tidak duduk diam. Kadang-kadang berhenti untuk mengumpulkan beberapa hal. Lalu dengan cepat mengejar Su Bai. Kadang itu berupa buah beri. Zhao Xinqin membagi setengahnya kepada Su Bai. Sambil berjalan sambil mengunyah. Kadang-kadang adalah beberapa daun. Su Bai kebanyakan tidak mengenali. Misalnya segenggam yang dipegang Zhao Xinqin ini. Su Bai tidak mengenali. Ini apa ya? Su Bai bertanya. Zhao Xinqin tersenyum lebar. Berkata ini adalah daun sawi perai. Di ujungnya ada duri merah kecoklatan yang tajam ranting pohon mati yang bisa terkena sinar matahari cukup banyak saat siang hari. Su Bai menunjuk ke tajuk pohon besar ini. Melalui cabang dan daun. Sedikit terlihat ada ranting pendek seukuran lengan kecil. Tersangkut di antara dua cabang vertikal. Di atasnya tidak ada daun. Sudut pertumbuhannya juga berbeda dari cabang vertikal lain. Jelas itu ranting mati yang patah lebih awal. Ini membutuhkan sedikit keberuntungan. Itulah juga kenapa saya memilih berkemah di sini. Sambil berkata, Su Bai mulai memperpanjang joran pancingnya. Untuk mengambil ranting setinggi ini, memerlukan keterampilan tertentu. Lihat dia menarik tali pancing panjang, lalu membuat sebuah loop di dekat joran. Mirip perangkap loop untuk berburu kelinci di alam liar. Su Bai membuat simpul hidup di ujung tali pancing, dan memperagakannya di depan kamera. Saat melingkupi ranting itu, aku menarik ujung tali pancing dari bawah. Loop akan mengencang dan mengikatnya, kemudian memancing ranting itu turun. Mendengar penjelasan Su Bai, banyak komentar riuh gembira. Astaga, ahli, ini benar-benar ahli. Kemampuan beradaptasi sesuai situasi seperti ini, dan fleksibilitas berpikir, tidak bisa dicapai tanpa akumulasi ilmu yang cukup. Itu benar-benar tidak mungkin dilakukan. Siapa lagi di antara kalian yang tidak terima? Keluar saja, apa itu pasukan keluarga Peng? Penyiar di rumahmu saja kalah dari seorang anak orang kaya. Saat Su Bai menggunakan joran dan tali pancing untuk mendapatkan sesuatu di tempat tinggi, cabang pohon yang kering itu, Zhao Xinqin sudah selesai membuat tali rumput. Tali rumput di tangannya panjang lebih dari 1 meter. Cukup untuk membuat api dengan metode penggesekan kayu. Zhao Xinqin berpikir sejenak, meletakkan tali rumput dan mulai mencari di sekeliling. Segera menemukan sebuah cabang pohon dengan lengkungan alami. Cabang itu setebal jari tengah. Saat dipegang ternyata sangat basah. Kalau menggunakan cabang ini untuk menggesek kayu membuat api, mungkin harus menggosok seumur hidup, tapi tidak akan menghasilkan panas yang cukup. Namun memanfaatkan lengkungan cabang ini sebagai bahan bor kayu, sangat bagus. Membuat api dengan penggesekan kayu pun ada berbagai cara. Yang paling kasar adalah menggosok dengan kedua telapak tangan. Cara ini sangat sulit, bahkan ahli bertahan hidup. Seringkali telapak tangannya lecet, tetap tidak bisa menghasilkan secuil percikan api pun. Dalam kondisi lembab seperti sekarang, cara ini sama sekali tidak dapat diterapkan. Cara lain yang lebih umum adalah bor busur. Selain batang kayu yang digosok dan kayu serut, masih membutuhkan seutas tali rumput, dan sebuah ranting bercelah. Mengikat tali rumput di kedua ujung ranting yang melengkung, maka bisa membentuk sebuah busur bor kayu. Kemudian melilitkan tali rumput pada batang kayu untuk menggesek, menarik busur bor kayu. Maka batang kayu bisa berputar dan menggesek menghasilkan panas. Ini adalah cara mengebor kayu untuk menyalakan api yang lebih efisien. Saat Su Bai menyuruh Zhao Xinqin membuat tali rumput, Zhao Xinqin sudah tahu. Su Bai berencana memakai cara ini untuk bertahan hidup di lingkungan yang lembab. Su Bai menghabiskan sekitar 5 menit, baru sedikit demi sedikit melepaskan ranting kering di pohon itu. Sementara Zhao Xinqin memanfaatkan waktu ini, tidak hanya mengikat busur bor kayu dengan baik, tapi juga mengumpulkan beberapa daun kering di permukaan tanah. Lalu, barang-barang ini setelah sehari terpapar sinar matahari, setidaknya terasa relatif kering saat dipegang. Jika bisa menyalakan api kecil di atas daun-daun kering ini, dan ranting kecil seperti tusuk gigi, maka kayu besar yang lebih lembab sekalipun akan berhasil dinyalakan oleh suhu api tersebut. Su Bai dan Zhao Xinqin berpisah dan bertindak sendiri-sendiri di hutan mencari beberapa kayu yang cocok. Ternyata seperti yang diduga, kayu yang bisa ditemukan di tanah, begitu dipegang langsung terasa lembab. Setidaknya bagian yang menempel di tanah itu basah. Baik, mari kita mulai. Kayu bakar ini kita bakar sepanjang malam. Su Bai membuat Zhao Xinqin duduk di depannya, dengan serius mengingatkan. Bahkan jika sudah mengumpulkan berbagai faktor yang menguntungkan, kalau saya sendirian di sini, kemungkinan besar juga tidak akan memilih menjalani malam ini, karena kesulitannya benar-benar besar. Tapi kita ada 2 orang. Membuat api dengan metode gesekan kayu berdua jauh lebih mudah dibanding sendirian. Membuat api dengan gesekan kayu, yang paling penting adalah di antara 2 potong kayu itu mengumpulkan cukup panas.
Setelah mendapat bara api, bisa menyalakan bahan bakar. Sedangkan alasan kegagalan, kebanyakan karena otot lengan atas manusia seringkali tidak bisa menyediakan stamina yang cukup untuk mengumpulkan panas yang cukup. Tapi kami berdua bisa bergantian. Kalau aku capek langsung ganti kamu menarik. Berusaha sekali berhasil. Zhao Xinqin mendengarkan dengan sangat serius. Namun saat itu komentar di layar muncul yang bilang hentikan. Tunggu, kamu gila atau apa? Kamu lupa satu hal yang sangat penting. Serbuk kayu pembakar, kan? Kalau tidak ada serbuk pembakar, kamu langsung pakai bara untuk menyalakan kayu? Apa mungkin bisa menyala api? Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan, ya? Beresan seperti dewa saja. Tidak tahu hal paling dasar ini? Setelah melihat uang muka Subai, ada beberapa nama yang sangat familiar. Ternyata ini lagi-lagi dari ruang siaran Wang Pengpeng dan Luo Suer. Para penonton yang nongkrong di situ sedang iseng. Subai tertawa pelan. Dengan tenang mengeluarkan sebongkah bahan hitam panjang yang lembut dari keranjang punggungnya. Tapi tidak ada serbuk api yang kering. Kamu bisa menemukan semuanya yang kering. Tapi serbuk api, kamu bisa dapatkan yang kering? Tidak ada serbuk api. Kalau kamu bisa menyalakan api, itu benar-benar aneh. Yang disebut serbuk api adalah bahan yang kering dan halus seperti api kunang-kunang. Butuh area kontak yang cukup besar dengan udara. Kalau hanya mengandalkan api dari menggesek kayu, percikannya tidak bisa langsung menyalakan kayu. Serbuk api klasik adalah seikat rumput kering, sarang burung, serbuk kayu, semuanya bisa menjadi serbuk api yang baik. Karena area kontak dengan udara sangat besar, serbuk api sangat mudah menyerap air. Begitu basah, tidak bisa dipakai lagi. Di situasi sekarang ini, di mana lagi bisa cari serbuk api? Dipegang di tangan, sambil melempar senyum nakal ke kamera, dia berkata, lihatlah kalian. Ini apa? Chat menghilang sejenak. Baru ada yang berkata heran, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini kulit kelapa. Kulit kelapa matang itu berumbai dan kering. Setelah dikupas bisa menjadi api unggun yang sangat baik. Subai sejak di tepi kolam. Dari beberapa kelapa matang itu, dia ambil beberapa kulit kelapa dengan mudah. Membawanya sepanjang jalan ke sini. Dan karena dia bersama Zhao Xinqin, mereka berjalan menyusuri aliran sungai. Sinar matahari yang cukup menyinari keranjang punggungnya, menguapkan sisa air di kulit kelapa sepanjang jalan. Sekarang Subai memegang kulit kelapa ini, merasa sangat puas dengan tingkat kekeringannya. Betul, ini adalah bahan bakar apiku. Di depan layar komputer yang berkelap-kelip, seorang pria parubaya gemuk menjadi sangat marah. Telapak tangannya yang gemuk, dengan keras menghantam meja komputer yang penuh abu rokok itu. Dengan kata-kata marah, Subai ini kok segala sesuatunya sudah disiapkan. Kenapa anak orang kaya ini sangat bisa bertahan hidup di alam liar? Siapa yang mengajarinya? Dia sebenarnya punya masa kecil seperti apa yang menyedihkan. Awei, pria parubaya gemuk itu, gemetar karena marah. Itulah salah satu anggota keluarga Peng yang sebelumnya dari ruang siaran langsung Wang Pengpeng, yang menyelinap ke ruang siaran langsung Subai. Salah satu keluarga Peng. Sebagai penggemar berat Wang Pengpeng, si gemuk tidak akan pernah membiarkan seseorang memanggil streamer yang dia sukai. Pecundang sama sekali tidak. Sejak dia masuk ke ruang siaran langsung Subai, setiap kali ada kesempatan, dia akan mengejek Subai habis-habisan, lalu menunggu Subai membuat malu. Namun setelah menonton beberapa jam siaran langsung ini, Subai ternyata bisa meramalkan segala hal dengan tepat. Seolah-olah dia adalah seorang ahli bertahan hidup di alam liar. Setiap ejekan darinya, akhirnya ditanggapi oleh Subai dengan fakta yang tak terbantahkan. Dengan sangat tegas membalasnya, meskipun ada jarak jaringan internet, pria parubaya itu masih merasa pipinya memerah hingga terasa panas terbakar. Seolah-olah dua tamparan tepat mengenai wajahnya. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Aku Xin Hui Mentian, nama pengguna. Sudah berkelana di dunia maya begitu lama. Tak terhitung berapa banyak orang yang mengenal nama besar saya. Hari ini dipermalukan seperti ini oleh Subai. Aku Xin Hui Mentian. Bagaimana aku bisa terus bertahan di dunia maya? Apa aku tidak peduli dengan muka? Pria parubaya gemuk itu marah sampai matanya merah padam. Mengulurkan sepasang tangan gemuk yang gemetar. Mengetik baris komentar di ruang siaran langsung Subai. Xin Hui Mentian si penyiar curang. Aku sudah melaporkannya. Dia benar-benar mengklik laporkan. Mencentang semua opsi pelaporan. Mengklik kirim. Suan Jita langsung mencabut kabel listrik komputer. Masuk ke tempat tidur di samping. Menutupi kepala dengan selimut. Mulai membayangkan Subai yang sebentar lagi ruang siaran langsungnya akan diblokir karena laporan dirinya sendiri. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu, kamar sunyi sampai terasa sesak napas. Pria gemuk itu tiba-tiba menendang selimut, mengambil ponselnya dan masuk lagi ke ruang siaran Subai.
Sialan, platform siaran langsung ini benar-benar tidak adil. Kenapa belum juga diblokir ruang siaran si curang itu? Xing Hui Mentian mendaftar akun baru. Sedang bersiap mengacak-acak suasana lagi di ruang siaran Subai. Siapa sangka baru masuk ke ruang siaran Subai, langsung melihat sekumpulan komentar penuh semangat meneriakkan slogan. Semangat, 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 kakak Subai paling hebat. Penampilan kakak Subai serius mengerjakan kayu itu sangat keren. Wah, aku melihat otot bisep kakak Subai. Pengen gigit satu gigitan, gila-gila. Di layar siaran langsung, Subai menekan kayu dengan batu di tangan kirinya. Kayu itu melilit bor kayu. Ujung lainnya menempel pada sebuah potongan kayu dengan tepi berbentuk huruf V yang dipotong oleh batu tajam. Dengan tangan kanannya terus cepat menarik bor kayu. Kayu itu terus berputar seiring pergerakan bor kayu. Ada asap tipis dari tempat kayu dan potongan kayu bertemu. Asap itu perlahan terbang naik. Komentar di layar sangat riuh. Ada asap, ada asap. Api menyala, api menyala. Bro, ini info dapat dipercaya. Ini orang pertama dalam 100 orang acara ini yang berhasil hidup hari ini. Perlu diketahui, Master D dan Master B sudah menyerah hidup hari ini. Kakak Subai, mulai sekarang kau adalah idolaku seumur hidup. Cepat buka dan lihat, asap sebesar ini. Pasti di dalam ada api. Subai tidak terpengaruh oleh komentar. Wajahnya penuh konsentrasi. Terus menarik bor kayu dengan cepat. Seiring kayu berputar cepat, asap yang keluar semakin tebal. Zhao Xinqin tak bisa menahan diri untuk membuka lebar matanya yang indah. Dengan suara pelan berkata, bukankah ini sudah mulai menyala? Padahal sudah ada asap sebesar ini. Subai menggelengkan kepala. Dengan suara rendah berkata, asap besar karena lembab. Aku hampir tidak kuat lagi. Nanti kamu langsung sambung saja. Aku akan menekan untukmu. Kamu harus menarik kuat-kuat dengan satu tangan. Jangan sampai berhenti. Wajah Zhao Xinqin penuh kecemasan. Mengangguk, aku akan berusaha. Subai menarik lagi beberapa kali. Merasa lengan semakin lemas dan lelah. Saat melepaskan tangan, dengan suara pelan berkata, sekarang. Zhao Xinqin bereaksi cepat. Segera memegang busur bor dari depan. Belajar dari gerakan Subai sebelumnya, melanjutkan menggosok. Komentar agak bermimpi. Belum berhasil juga, asapnya sudah sebesar ini. Nanti kamu tidak akan langsung menarik sampai menimbulkan kebakaran hutan, kan? Beberapa orang di lantai atas, jangan bicara. Serius belajar dan perhatikan. Semua menjauh dari layar. Jangan sampai meniup padam api Subai kakak. Namun Subai sama sekali tidak ada tanda-tanda berhenti. Setelah Zhao melewati ujian hati, Subai langsung menyambung lagi. Dengan lengan yang sudah kembali bertenaga, melanjutkan menarik bor lengkung. Setelah bergantian 2 kali dengan Zhao Xinqin, Subai baru mengangkat busur bor dan kayu. Pada saat itu, 120.000 penonton di ruang siaran langsung. Semuanya menatap dengan mata terbuka lebar, melihat ke alur kayu itu. Di dalam alur itu, sebuah percikan api merah gelap terbakar dengan tenang. Sebatang asap tipis pun mengepul naik. Yeay, ada api, ada api. Zhao menahan diri untuk tidak berteriak. Dia merasa jantungnya hampir meloncat keluar melalui tenggorokan. Sejak dia mendapatkan gelar doktor pertamanya, dia belum pernah lagi merasakan sensasi kegembiraan seperti ini. Pesan di chat pun penuh sukacita. Wah, keren banget. Tidak ada yang berani melakukan ini, bahkan D-nya dan B-nya. Tapi seorang anak orang kaya berhasil melakukannya. Kenapa platform siaran langsung ini tidak ada fitur donasi? Aku ingin mendonasikan untuk pria tampan ini. Aku pasti akan melakukannya. Subai juga sangat bersemangat. Tapi dia tidak punya waktu untuk berteriak. Gerakannya sangat lembut. Dia menuangkan percikan api dari alur kayu ke atas sabut kelapa yang kering. Setitik api itu terseret keluar dari celah kayu, jatuh di atas serabut kelapa. Warnanya tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang di hati mereka terhenti seketika. Sial, apakah akan padam? Apakah masih terlalu lembab? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakak Subai sudah berusaha sekuat tenaga. Apakah masih harus gagal? Tetapi wajah Subai tetap seperti biasa. Kedua tangannya mengumpulkan serabut kelapa dan memegangnya di depan wajah. Dengan lembut dia meniup titik api yang redup itu. Huf. Dengan 2 hembusan nafas Subai, titik api yang semula mulai memudar, kembali terang. Percikan api mengikuti hembusan nafas Subai, menyebar di dalam serabut kelapa, membakar serat kayu kering pada serabut kelapa. Asap tebal muncul, berkilauan dari tangan Subai dan serabut kelapa. Subai memanfaatkan momentum, segera meniup 2 kali lagi. Suara kecil terdengar dari serabut kelapa di tangan. Sebuah nyala api naik, membungkus serabut kelapa itu. Zhao Xing sejak pagi sudah di atas papan batu kering.
membuat tumpukan kecil dengan ranting dan daun kering, menunggu api dari tangan Subai untuk menyalakannya. Gerakan Subai sangat lembut, meletakkan kulit kelapa yang menyala di sebelah tumpukan kecil itu. Api yang menyebar, dengan cepat membakar tumpukan ranting dan daun kering itu juga. Nyala api berwarna jingga kemerahan, membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Subai dan Zhao Xingqing, keduanya merasakan gelombang panas menyentuh wajah mereka. Subai memasukkan 2 potong kayu ke dalam api, baru bersiap untuk bernapas lega. Tiba-tiba mendengar Zhao Xingqing berkata pelan, kenapa apinya mengecil? Subai segera melihat, menemukan bahwa kedua kayu yang dimasukkan ke dalam api malah mengecil separuh dari sebelumnya. Dan ada asap tebal yang naik dari kayu itu. Padahal kayu itu sendiri jelas belum terbakar. Subai merasa bingung di dalam hati, mengernyit dan menghela napas, masih belum berhasil, kayunya terlalu basah. Kalau begitu, sudahlah, tingkat kelembapan di tempatmu ini. Hidup memang benar-benar sangat sulit. Semua langkah sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Kalau kayunya tidak bisa dipakai, maka Subai juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kelompok lain memilih cara bertahan hidup pasti ada alasannya. Komentar dari penonton sampai hampir gila. Mereka benar-benar agak tidak kuat dengan naik turun besar dalam membuat api dengan menggesek kayu. Ini sangat disayangkan sekali. Kenapa kamu harus memasukkan 2 potong kayu sekaligus? Ya, 1 potong saja tidak apa-apa, kan? Sekarang jadi begini. Selama ini semua sia-sia. Jangan semprot sembarangan dari atas. Kayu terlalu basah. 1 atau 2 potong pasti padam. Komentar di layar jadi heboh sebentar. Tapi kedua pembawa acara tidak fokus pada komentar itu. Zhao Xingqing melihat api yang makin mengecil. Wajahnya penuh kebingungan. Sudah berusaha sebegitu lama. Bagaimana bisa menyerah begitu saja? Tunggu dulu, aku punya cara. Kamu tiup 2 kali lagi. Perasaan Zhao tiba-tiba melonjak. Dengan tergesa-gesa, berlari menuju hutan kecil tempat mencari kayu tadi. Subai terkejut sejenak dengan perubahan mendadak itu. Segera menunduk tiup napas. Dengan aliran udara yang makin besar secara mendadak, api yang hampir padam, seperti mendapatkan kehidupan kembali dan membesar sedikit. Tapi meniup hanya solusi sementara yang tidak menyelesaikan masalah utama. Kayu sulit untuk menyala. Jika hanya mengandalkan tiupan, tidak lama kemudian api pasti akan padam juga. Subai sambil tiup napas, sekaligus menatap punggung Zhao Xingqing. Terlihat Zhao Xingqing mengambil sesuatu di tanah. Segera kembali lagi. Jangan tunda dulu Subai. Lihat dengan jelas apa yang Zhao Xingqing ambil. Dia pun memasukkan sebuah benda bulat seukuran bola ping-pong yang digenggam dalam tangannya ke dalam tumpukan api. Saat benda bulat itu baru masuk ke tumpukan api yang awalnya sudah sangat redup karena pengaruh luar, hampir sepenuhnya padam. Namun di detik berikutnya, api yang terang langsung melompat keluar dari benda bulat itu, menyala dengan sangat hebat. Saat terbakar, tercium aroma harum yang keluar dari api tersebut. Zhao Xingqing lalu memasukkan 3 bola kecil lagi ke api. Api pun semakin membesar. Kayu yang semula berasap tebal dan sulit menyala, akhirnya berhasil dikeringkan dari semua airnya, mengeluarkan suara krek-krek, dan mulai terbakar di dalam api. Penonton yang awalnya saling ejek satu sama lain, melihat pemandangan ini, seketika berubah menjadi layar penuh tanda tanya. Ini sihir apa? Dilarang menggunakan sihir di depan orang biasa. Zhao Xingqing, kamu seorang penyihir kah? Subai juga bingung, menunduk memandang api yang membara, dan bertanya, ini apa? Zhao Xingqing tersenyum cekikikan. Diceritakan ini adalah dahan pohon-pohon akasia. Sebelumnya saat saya memotong kayu saya sudah melihat pohon itu. Dahannya adalah bahan bakar pembantu yang sangat baik. Jika bertemu api langsung akan terbakar dengan hebat. Subai terkejut. Dahan pohonnya ternyata bisa tumbuh sebesar bola pingpong. Zhao Xing mengangguk. Itu adalah cincin tahun yang sangat tua. Seiring waktu dahan itu membentuk seperti bola, jatuh di sekitar batang pohon di tanah. Keren sekali, Subai dengan takjub berkata. Pengetahuan memang kekuatan. Kata ini memang benar. Komentar di layar membanjiri angka 6666. Jujur saja, 2 orang ini adalah yang paling saya kagumi dari nonton siaran langsung hari ini. Saya benar-benar terharu. Dr. Zhao benar-benar seorang gadis yang berharga. Wah, sangat keren. Saya juga nanti akan belajar botani. Saat api mulai stabil, Subai dan Zhao Xingqing merawat tumpukan api dengan tekun. Dia sendiri membawa bambu hijau dan lumpur besar. Kembali ke sungai, dia memakai batu tajam, memotong perut 2 buruannya, mengeluarkan isi perut dan membuangnya ke sungai. Membiarkan semua isi perut itu terbawa arus. Dari semua isi perut itu, Subai hanya menyisakan jantung dari tanah liat besar itu.
Komentar mempertanyakan, apakah organ dalam ini tidak bisa dipakai untuk memancing? Sungguh sayang sekali. Subai mengangguk, menggoyangkan jantung tanah liat besar di tangannya. Dia berkata, ini cukup untuk umpan memancing. Lebih dari itu tidak ada gunanya. Aroma darah yang terlalu kuat, bahkan bisa menarik makhluk lain. Setelah dibersihkan secara sederhana, Subai membawa tanah liat besar dan bambu berdaun hijau kembali ke kemah. Zhao Xinqin sudah memetik segenggam besar buah beri. Diletakkan di atas sepotong kulit kayu segar. Dia entah dari mana mendapatkan 2 ranting tajam. Ranting kayu yang tajam. Melihat Subai kembali membawa makan malam, Zhao Xinqin mengayunkan ranting kayu di tangannya, memperlihatkan senyuman manis. Aku bahkan sudah menyiapkan tusukan untuk memanggang. Namun Subai menggeleng dan berkata, kamu tidak boleh memanggang seperti itu. Zhao Xinqin bertanya padaku, lalu bagaimana harus memanggangnya? Subai berkata dengan nada bosan. Subai menggali sebuah lubang di tanah, menggunakan daun pohon aren untuk membungkus tanah liat besar dan bambu berdaun hijau menjadi 2 gumpalan. Dimasukkan ke dalam lubang tanah itu. Di atasnya ditutupi dengan lapisan tipis tanah gembur. Kemudian ia langsung memindahkan api unggun di atas lubang tanah itu. Sambil membuat sup putih, dia menjelaskan bahwa cara memanaskan panggangan sangat tidak merata. Kadang-kadang kaki sudah gosong tapi perutnya belum matang. Kadang-kadang kulit sudah gosong. Daging bagian dalam masih berdarah. Makan hewan liar tidak seperti sapi dan kambing yang dibudidayakan. Harus memastikan panas menembus seluruh jaringan. Baru benar-benar membunuh bakteri dan parasit. Kami tidak punya panci untuk merebus. Jadi harus dimasak dengan cara dikukus setidaknya 3 jam agar matang. Sementara itu, kita buat tempat berlindung dulu. Komentar mengecam tentang makan dan minum yang terlalu ribet. Streamer seperti ini, barulah benar-benar bisa merayakan tahun baru di alam liar. Streamer ini sangat hati-hati dan berpengalaman. Seorang peserta dari negara ketiga, baru saja makan sashimi kadal. Entah bisa bertahan sampai hari ini atau tidak. Astaga, sashimi kadal. Seriusan nih? Sekelompok penonton yang tidak tahu fakta sebenarnya, terkejut dengan aksi luar biasa peserta dari negara ketiga itu. Saya juga ada di lokasi saat itu. Setelah dia makan, dia memberi jempol di depan kamera. Dengan bahasa Inggris seadanya, dia membanggakan diri sendiri. Mengatakan dia sangat berani. Itu memang benar. Memang sangat berani. Semoga dia bisa bertahan hidup ya. Kalian lihat apa yang Subai lakukan sekarang. Tiba-tiba beberapa komentar masuk, mengarahkan perhatian penonton siaran langsung. Dari pemain negara A mengomel tentang kadal, berpindah ke Subai. Zhao Xinqin sudah disuruh Subai masuk ke hutan kecil untuk terus mencari rotan. Sedangkan Subai di antara beberapa pohon kecil dengan kakinya membersihkan, mengayunkan ranting-ranting kering dan daun-daun yang menumpuk di tanah. Beberapa pohon kecil itu jaraknya sekitar 1 meter satu sama lain. Berjarak hanya beberapa meter dari api unggun. Berjarak, hutan kecil tempat Zhao Xinqin mencari rotan sekitar belasan meter. Apa dia sedang menyapu tanah? Tidak mungkin. Dia bersiap membuat kemah di tempat ini. Beberapa pohon kecil ini sangat mengganggu. Dia berencana bagaimana? Apakah dia mau menebang beberapa pohon kecil ini? Jangan menebak sembarangan dari atas. Tidak ada alat yang pas. Hanya dengan beberapa batu saja. Meski pohon kecil ini lebih kecil dari lengan, bukan hal yang bisa ditebang sembarangan. Pengalaman bertahan hidup Subai sangat banyak. Tidak mungkin dia tidak tahu hal ini. Apalagi di samping ada lahan kosong yang luas. Dia sama sekali tidak perlu membersihkan area yang berisiko itu. Nanti setelah Subai selesai sibuk, kita langsung tanya saja padanya. Subai membersihkan ranting kering dan daun layu dari area ini. Jongkok dan mengambil sedikit tanah, memperhatikannya dengan seksama. Lalu mengangguk puas. Kemudian berdiri, mengambil beberapa daun besar berwarna coklat kehijauan. Setelah selesai dengan itu, Subai meletakkan 2 kelapa di tepi api unggun. Bersiap memanfaatkan panas dari api unggun untuk memasak air di dalam kelapa. Tak lama kemudian, Zhao Xinqin memegang 2 batang rotan tebal yang kuat, kembali berjalan. Bertanya apakah ini sudah cukup. Subai melihat sebentar, lalu mengangguk mengatakan sudah cukup. Zhao Xinqin agak penasaran. Bertanya bagaimana kamu berencana membuat tenda? Hanya dengan beberapa batang rotan? Subai menjawab dengan tangan, mengatakan kelembapan di sini terlalu tinggi. Tidak cocok untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Jadi ini adalah kamp sementara. Kita istirahat semalam. Besok pagi segera pergi. Semuanya harus sederhana dan efisien. Zhao Xinqin dan Dong Fei mengangguk paham. Bagaimana kamu akan melakukannya? Penonton di komentar sangat antusias. Di ruang siaran mengetik dengan cepat berkata, cepat katakanlah. Cepat katakan, bagaimana beberapa batang rotan itu disetujui. Subai menunjuk ke dirinya sendiri.
beberapa pohon kecil yang sudah dibersihkan di tanah. Dikatakan mengikat beberapa pohon itu dengan rotan, membuat batang pohon yang lentur itu melengkung, membentuk sebuah kubah, lalu menutupi dengan daun keledai coklat di atasnya. Sudah cukup, dalam penjelasan Subai, Zhao Xinqin dan para penonton segera memahami struktur kam yang sangat sederhana. Dalam rencana Subai, astaga, serius nih, ini terlalu sederhana. Ini agak tidak pantas dengan status miliarder Subai. Walaupun kamu sedang bertahan hidup di alam liar, walaupun hanya kam sementara, paling tidak kamu membuat sebuah tenda segitiga A-frame. Kenapa kamu cuma sembarangan begini? Bikin kami sebagai penggemar jadi susah banget. Sebenarnya kita harus ngetrol kamu atau gimana? Ngetrol kamu apa tetap ngetrol kamu? Tapi Zhao tidak terlalu keberatan. Langsung beraksi bersama Subai. Dia jalan bersama Subai sepanjang hari. Badan dan pikiran benar-benar lelah. Benar-benar perlu istirahat dengan baik. Soal kam itu kelihatan melihat hal-hal yang memicu emosi. Kenapa saya malah pertama kali klik ke streamer anjing ini ya? Subai memperhatikan rumah pohon kecil di depannya. Pada awalnya dia ingin menjelaskan kepada penonton di live tentang fungsi rumah pohon kecil ini dan nilai manfaatnya yang sangat unggul. Tapi saat dia melihat isi komentar di live chat, dia terpana tanpa berkata apa-apa. Tolonglah, meskipun Zhao Mut sangat baik hati, tapi saat saya merencanakan membangun rumah pohon ini, saya benar-benar tidak memikirkan sebanyak itu. Zhao Mut hanya melirik komentar-komentar itu, seperti tersengat listrik oleh pandangannya sendiri, langsung menoleh menjauh ke arah lain. Berpura-pura perhatiannya ada di tempat lain, sama sekali tidak melihat komentar-komentar aneh itu, tapi wajah kecilnya tanpa sadar menjadi merah.